Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk berbagi kembali mengenai suatu tema besar dari Inner Game. Dari Coach Sony Abikim saya coba membawakan kembali. Judulnya adalah The Journey of Purpose atau Perjalanan Mencari Ikhlas. Ini adalah materi yang sangat penting, salah satu inti dari materi dalam Inner Game. Karena dalam mencari ikhlas itu menjadi salah satu ibadah terbesar. Ibadah hati yang memang perlu kita jaga selalu. Mungkin kita mulai yang pertama dari why, yaitu mengapa mencari ikhlas. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa ibadah itu ada dua pada hakikatnya, yaitu ibadah hati dan juga ibadah fisik. Nah, mana yang terbaik kita tidak bisa membandingkan, karena dua-duanya itu harus dilakukan dengan benar, dengan baik dan benar. Nah, namun memang terkadang ibadah ikhlas itu lebih ditekankan menjadi ibadah hati. Karena ibadah fisik saja tanpa dinaungi dengan hati yang benar, itu bisa menjadi sia-sia. Sebelum lebih lanjut, mungkin kita perlu tahu bahwa perbedaan ya, apa itu perbedaan ikhlas dan ridho. Sebenarnya ikhlas itu apa? Nah, ini kadang kita memang suka tertukar dengan ridho. Jadi sering kita bilang, wah kalau kita kehilangan uang, ikhlaslah. Atau kita sempat ada bencana, kena musibah, coba ikhlas. Nah ini salah sebetulnya karena itu lebih ke arah ridho. Itu bukan ikhlas secara harfiah ataupun secara istilahnya. Jadi apa sih bedanya ridho dan ikhlas? Kalau ridho itu mungkin lebih ke rela ya. Jadi merelakan sesuatu atau kita pasrah, kita menerima takdir Allah, itu lebih ke arah ridho. Namun kalau ikhlas lebih ke arah niat atau ikhlas itu yang ada dalam jiwa. Jadi niatnya apa? Itu seperti ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ada tapi sulit dilihat mata karena memang ikhlas itu adanya di dalam hati, yaitu dalam bentuk niatnya itu sendiri gitu. Jadi salah satu alasan kenapa ikhlas itu susah, ini saya mengutip dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah. Jadi keikhlasan adalah satu hal terumit dalam hidup. Ikhlas itu lebih sulit daripada amal itu sendiri. Mengikhlaskan niat dari semua virus-virusnya lebih susah dan lebih berat bagi orang-orang yang beramal dibanding effort untuk mewujudkan amal itu sendiri. Mungkin ada satu kisah yang cukup masyhur, yaitu hadis ya, berupa 3 orang pertama yang masuk neraka. Jika dilihat dari hadis cukup terkenal, mungkin sudah pernah dengar mengenai 3 orang yang secara fisik itu memiliki ibadah yang sangat tinggi, yang luar biasa. Yang pertama adalah seorang yang syahid, yang berjihad. Dia mati dalam keadaan berjihad, dan di dalam pengadilan akhirat kelak Allah bertanya, bagaimana kamu mati? Dan orang itu menjawab, ya saya berjuang di dalam peperanganmu ya Allah. Lalu Allah menjawab, kamu bohong. Kamu hanya ingin dipuji bahwa kamu berani, bukan karena Allah. Jadi yang akhirnya dijebloskanlah ke neraka orang tersebut. Yang kedua adalah mengenai seorang yang beramal dalam bentuk qori, yaitu berilmu dalam artian mengajarkan Al-Quran, di mana kita juga tahu bahwa sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan Al-Quran. Namun karena niatnya salah, ingin dipuji orang yang berilmu, maka orang ini pun dijebloskan ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah. Sedekahnya luar biasa,
Tapi ternyata setelah ditanya oleh Allah, dia menjawab, "Karenamu ya Allah." Dan Allah menjawab, "Kamu berbohong. Kamu hanya ingin dipuji menjadi orang yang dermawan." Sehingga dia pun dijebloskan ke dalam neraka. Nah, jadi intinya adalah ketika ibadah fisik itu sudah mencapai puncaknya, tapi disertai dengan hati yang tidak ikhlas, dalam artian tujuannya salah, bukan mengharapkan ridho Allah semata, itu bisa menjadi bumerang, bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi itu background gitu ya, latar belakang mengapa mencari ikhlas itu penting, karena memang ibadah fisik saja tanpa disertai dengan ibadah hati yang benar itu akan bisa menjerumuskan kita di akhirat kelak. Selanjutnya definisi ikhlas mungkin kita coba bahas ya. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 66 itu ada bahasa khalisan atau murni ya, ini yang diberi highlight. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni. Nah ini ya khalisan, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Jadi ikhlas itu murni, bersih, bening, tuntas dari segi bahasa. Namun dari segi istilah itu adalah hanya mengharapkan ridho Allah, tanpa pamrih pada dunia, tak minat pujian manusia. Jadi murni, bersih, benar-benar bersih, hanya mengharapkan ridho Allah. Ini memang ibadah yang luar biasa sulit, karena memang ibadah yang sepanjang waktu ya, sampai ajal menjemput. Dan juga memang ibadah ini ibadah yang tidak terlihat. Ikhlas itu yang bisa berubah-berubah, yang perlu sekali memang selalu diperbaharui niatnya. Kadang sebelum kita beribadah, mungkin perlu jeda sejenak ya untuk memperbaiki niat. Kenapa? Karena memang yang namanya hati mudah sekali berubah. Jadi perlu benar-benar dilihat untuk niatnya supaya ikhlas hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Berikutnya kita coba bahas mengenai efek ikhlas. Sebenarnya apa sih, kenapa sih kita ini butuh ikhlas? Selain dari, ya tentu saja selain dari mengharapkan keselamatan di akhirat, ikhlas pun juga ada 3 hal yang akan menjadi efeknya yang bisa kita lihat di dunia. Yaitu yang pertama adalah steady. Steady itu maksudnya kita mantap, teguh, dan stabil. Jadi ketika niat kita benar, apapun pendapat orang, apapun yang terjadi, baik itu hasilnya baik, hasilnya sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan, itu kita akan tetap mantap, kita bisa akan tetap teguh, tidak akan berubah karena memang niatnya benar. Kita tidak berharap kepada balasan manusia, sehingga itu akan menjadikan kita berbuat sesuatu lebih teguh, lebih stabil. Yang kedua adalah passionate atau semangat dan juga produktif. Kenapa ini bisa terjadi? Ya sebenarnya hampir sama. Ketika kita memang memiliki hati yang ikhlas, ketika kita tidak berharap balasan dari manusia, maka kita akan punya semangat yang lebih besar untuk menggapai ridho Allah tentu saja. Dan yang terakhir adalah peaceful atau tenang. Ya, kenapa? Ya, ini sama juga ya, bahwa ketika memang kita sudah tidak mengharapkan dunia gitu ya, tidak mengharapkan balasan yang ada di dunia, itu akan menjadikan hati kita lebih lapang, lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Jadi memang akan terlihat juga efeknya ketika kita memiliki hati yang ikhlas dalam beramal, dalam bekerja. 3 hal ini akan menjadi efek yang akan terlihat di keseharian kita. Nah, berikutnya ada 3 rukun hati yang kita perlu tahu untuk kita bisa dapat menjalankan ikhlas ini seperti apa. Jadi yang pertama adalah cinta atau mahabbah ya, dalam bahasa Arab itu mahabbah. Yang kedua adalah harap atau kita bicara roja ya, harap atau roja.
Dan yang ketiga adalah khauf. Ini adalah takut. Jadi tiga hal ini sebetulnya tidaklah bertentangan, tapi saling melengkapi untuk mendapatkan tiga rukun hati, ibadah hati ya. Jadi untuk kita menggapai ikhlas itu kita perlu melihat tiga hal ini, yaitu cinta, berharap cinta, tentu saja cinta kepada Allah ya, mengharapkan cintanya Allah, yang disertai oleh berharap terhadap ridhonya Allah, berharap terhadap kasih sayangnya Allah, dan juga kepada takut. Dan ini harus seimbang, karena ketika kita terlalu mengandalkan harapnya saja tanpa ada rasa takutnya, mungkin kita akan lebih mudah terjerumus ke dalam dosa. Tetapi ketika kita kurang harapnya tapi terlalu banyak takutnya, bisa jadi itu akan menjadikan kita lebih mudah putus asa. Sehingga ketika kita punya harap dan takut yang seimbang, itu akan bisa menimbulkan rasa cinta atau mahabbah. Jadi tiga hal ini memang harus dijaga betul-betul supaya memang kita lebih mudah untuk melakukan ibadah ikhlas. Tanpa tiga hal ini akan sulit gitu ya. Jadi memang syaratnya atau rukunnya itu ada tiga hal ini. Nah, kita coba bahas satu-satu. Dan semua ini ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Jadi memang surat yang kita baca setiap hari 17 kali dalam sehari minimal. Untuk salat wajib saja itu sudah kita ulang-ulang. Jadi ketika kita memahami surat dalam Al-Fatihah dengan tiga konsep rukun hati ini, ya insya Allah ini akan selalu di murojaah ya, selalu diulang-ulang, selalu kita renungi, sehingga memang ikhlas itu sangat penting ya. Yang pertama adalah mengenai cinta atau mahabbah. Ini ada dalam ayat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi rasa cinta alhamdu itu memang itu adalah merupakan rasa cinta kita kepada Allah. Agak sedikit berbeda dengan syukur. Kalau syukur mungkin lebih berterima kasih atas kebaikan dari Allah tentu saja. Tapi kalau alhamdu memuji itu disertai dengan rasa cinta. Tidak hanya berterima kasih tapi memuji dengan rasa cinta. Itulah kenapa memang dalam surat Al-Fatihah ini juga terkandung ya pujian dengan rasa cinta. Nah, kalau kita mengutip sedikit dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, jadi memang Allah sendiri yang mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya. Nah, rasa cinta ini timbul karena apa? Biasanya, yang pertama mungkin karena kita suka keindahan, atau kita melihat pemandangan yang indah, atau orang yang ganteng, cantik, itu tentu saja akan membuat rasa kita sayang atau mencintai. Nah, yang kedua adalah kebaikan. Ya mudahnya kalau kita diberi kebaikan yang banyak oleh seseorang, itu akan membuat kita jauh lebih mudah untuk mencintainya. Sehingga memang kebaikan itu juga akan bisa menimbulkan cinta. Dan dari sini bisa dilihat bahwa dengan Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya. Dengan apa? Dengan merenungkan bahwa banyak sekali nikmat dan karunia yang agung yang sudah Allah berikan. Dan juga Allah setelah menciptakan kita, menghidupkan kita, memperbaiki keadaan, menyempurnakan semua urusan. Ketika kita renungi bahwa Allah itu maha baik, maha menghidupkan, bahkan memenuhi kebutuhan kita, itu akan lebih mudah menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi memang kebaikan-kebaikan atau apapun yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu perlu kita syukuri, perlu kita renungi untuk menimbulkan rasa cinta. Nah, selanjutnya ada tujuh tanda cinta yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam Kimyatus Sa'adah. Ya, ini memang 7 kaidah yang sepanjang waktu ya, atau seumur hidup harus kita jalankan. Dan memang kita sama-sama belajar juga ya, yang memang ini perlu diketahui, yang mungkin perlu diterapkan sepanjang hidup. Yang pertama 7 cinta adalah tidak takut mati.
Kenapa ini menjadi salah satu tanda atau tanda pertama bahkan untuk menjadi tanda cintanya kita kepada Allah? Karena mati itu merupakan pintu gerbang kita untuk bertemu dengan Allah. Mungkin pernah mendengar juga ya bahwa dunia ini adalah penjara bagi umat muslim, bagi umat Islam. Kenapa penjara? Ya karena karena memang itu adalah pintu gerbang kita untuk bertemu dengan Allah yang memang itu yang sedang kita tuju. Jadi tidak perlulah istilahnya, atau memang ketika kita sudah mencapai level cinta yang tinggi, itu kita tidak akan takut oleh kematian, tapi juga bukan berarti ingin mati, tapi siap atau ridho jika memang kematian itu menjemput. Karena apa ya? Karena tadi bahwa memang setelah kita mati, kita akan tahu bahwa kita bisa bertemu dengan Rob yang memang mencintai kita. Ya, ini mungkin ada cerita mengenai kisah Nabi Ibrahim ya, ketika memang Nabi Ibrahim sudah didatangi oleh malaikat maut. Ditanyakan juga malaikat maut kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menjawab kepada malaikat, apakah kamu berani untuk mencabut nyawanya dari Khalilullah atau kekasihnya Allah? Akhirnya malaikat pun juga bingung gitu ya, lalu kembali kepada Allah untuk menanyakan. Dan Allah pun membalas bahwa ya apakah kekasihnya Allah tidak rindu untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah sendiri. Maka malaikat itu kembali dan akhirnya Nabi Ibrahim pun rela. Jadi memang tidak, ya tadilah, mati itu menjadi suatu kerinduan bagi orang yang sangat besar cintanya kepada Allah. Yang kedua yaitu rela mengorbankan kehendaknya demi kehendak Allah. Ya ketika kita mencintai seseorang atau mencintai Allah, tentu saja kehendaknya akan menjadi lebih utama dibandingkan kehendaknya sendiri. Itu menjadi salah dua cintanya, tanda cinta kita kepada Allah. Lalu berikutnya mengingat Allah sepanjang waktu. Nah ini juga ya tentu saja ketika kita sudah mencintai sesuatu itu akan terlalu terbayang, selalu ada di benak kita dan akan menjadi pengingat kita sepanjang waktu. Berikutnya mencintai Al-Quran, Rasulullah dan semua makhluknya. Karena ya Al-Quran merupakan kalamullah, di mana itu adalah perkataan dari Allah, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah tentu saja akan kita cintai juga. Dan Rasulullah tentu saja utusannya, dan semua hal yang memang ada atau disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah dan semua makhluknya. Jadi memang itu menjadi tanda cinta kita yang keempat. Berikutnya suka menyendiri dan tidak sabar menunggu malam, karena memang malam itu lebih khusyuk ya. Kalau kita berdoa atau sholat malam itu adalah momen-momen yang lebih khusyuk ketika kita bisa berkholwat dengan Allah, menjadikan itu menjadi tanda cinta juga kepada Allah. Lalu berikutnya ibadah menjadi mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena memang ketika sesuatu itu didasari oleh rasa cinta dan kita tahu yang menyuruhnya adalah Allah yang memang kita cintai, itu akan menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan. Dan yang terakhir adalah mencintai ketaatan dan membenci maksiat. Jadi mencintai ketaatan karena memang itu perintahnya, dan membenci kemaksiatan karena itu memang yang dilarangannya, yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Nah, berikutnya yang kedua yaitu mengenai roja atau kita berharap ya. Nah, ini ada dalam surat ketiga dari Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Nah, harapan ini mungkin mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Ada dua. Yang pertama Ar-Rahman secara umum, jadi Allah Maha Pengasih kepada semua makhluknya. Dan yang kedua adalah Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Nah,
Lebih memilih mana? Apakah kita dikasihi atau kita disayangi? Ya tentu saja sebagai orang muslim kita akan lebih berharap terhadap sayangnya Allah, karena ketika Allah sudah sayang maka pasti akan dikasih. Tetapi kalau Allah memberi atau mengasihi belum tentu sayang. Ya sebagai contoh ketika kita kasih kepada pengamen misalnya, apa kita artinya sayang? Kan belum tentu. Tapi memang itu merupakan maha kasihnya Allah memberikan semua kepada makhluknya. Tetapi ketika memang sayang, misalkan kita sayang kepada anak, pasti kita akan kasih apa yang terbaik. Atau kalaupun tidak dikasih, itu merupakan rasa sayang kita. Misalkan kita tidak memberikan anak HP terlebih dahulu, kenapa ya? Karena kita sayang supaya fokus kepada belajar, misalnya seperti itu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Allah telah menciptakan 100 bagian rahmat, maka dia menahan di sisinya 99 bagian, sedangkan satu bagian dia turunkan ke bumi. Nah, dari satu itulah makhluk saling berkasih sayang. Bisa dibayangkan, hanya 1% saja rasa kasih sayang yang ada di bumi. Allah menyimpannya 99 hanya bagi orang Islam atau hanya bagi muslim yang memang akan selamat di akhirat kelak. Jadi memang rasa sayang ini Allah sangat besar ya. Rasa sayang Allah ini sangat besar yang disimpan semuanya, hampir semuanya itu di akhirat, yang memang ketika itu balasan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, berharap disayang ini juga penting. Kenapa? Karena setiap kejadian yang menimpa itu menjadi sebab kita untuk berharap. Jadi apapun kejadian yang menimpa, baik itu senang, baik itu sedih, itu menjadi sebab kita berharap, ya semoga dengan itu Allah semakin sayang. Yang ketiga, ini merupakan khauf atau rasa takut. Ada dalam surat Al-Fatihah nomor 4, yaitu ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah itu memang sangat baik, tapi jangan lupa bahwa azabnya itu sangat keras, yang baru akan terlihat nanti di hari pembalasan. Jadi ketika kita bisa merenungi bahwa ada azab yang sangat pedih di akhirat kelak, ini akan membuat rasa takut atau khauf. Dan orang yang takut kepada Allah itu bukan orang yang menangis atau memeras kedua matanya, tetapi yang meninggalkan hal-hal yang haram yang ia sukai saat ia mampu melakukannya. Jadi memang ketika ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan atau dosa, tapi rasa khauf inilah yang akan menjadi penjaganya. Kenapa? Dan juga balasannya tentu sangat besar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Demi kemuliaanku aku tidak akan menghimpun dua rasa takut dan dua rasa aman pada diri seorang hamba. Jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberinya rasa aman di hari kiamat. Jika ia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat." Jadi memang balasan dari rasa takut kepada Allah ini akan menjadikan kita aman di hari pembalasan. Nah, memang penting sekali ya memiliki balance antara roja tadi dan khauf atau rasa takut ini. Nah, dan terakhir ditutup dengan iya karena budua iya karena stain. Ini merupakan ikrar keikhlasan kita. Jadi memang luar biasa ya ketika kita merenungi, mentadaburi surat Al-Fatihah dengan urutannya seperti itu. Setelah kita ada rasa mahabbah, ada rasa roja, ada rasa khauf, dan ditutup dengan iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini merupakan ikrar ikhlas kita bahwa hanya kepada Allah lah kita memang berharap, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Itu adalah merupakan perwujudan dari niat kita hanya untuk berharap kepada Allah. Nah, selanjutnya
bagaimana kita sudah tahu ya bahwa ikhlas itu penting. Kenapa kita harus ikhlas dan apa balasannya ikhlas itu? Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Jadi perjalanan mencari ikhlas itu memang perjalanan sepanjang masa ya, sepanjang umur kita sampai memang kita dimatikan dan dipanggil ya ayatuhal nafsul mutmainnah. Nah, ketika itulah baru kita bisa melihat hasilnya bahwa ketika kita di akhir hayat dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, itulah bahwa puncak dari perjalanan mencari ikhlas. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu melepas rasa memiliki. Jadi awal dari penderitaan hidup adalah perasaan memiliki atau kemelekatan, menggenggam sesuatu dengan terlalu erat. Contoh paling gampangnya ya ketika kita memegang sesuatu dan dilem gitu ya, misalnya menggunakan lem Korea, itu ketika ditarik pasti akan sakit luar biasa. Tetapi kalau kita hanya nempel saja tanpa digenggam, ketika orang mengambil ya tidak akan terasa apa-apa gitu ya, ketika jatuh atau apa itu loose seperti itu. Jadi memang awal dari penderitaan atau awal dari penderitaan dan juga kekhawatiran itu karena terlalu banyaknya rasa kemelekatan itu atau rasa memiliki. Jadi memang ini tuh perlu sekali kita sadar ya bahwa semua itu milik Allah. Semua yang ada di sini, yang ada di dunia itu hanya titipan. Nah, ini akan membuat kita lebih mudah ketika memang ya ada sesuatu yang diambil kembali oleh Allah. Pada hakikatnya itu juga sudah bukan milik kita. Itu hanyalah sertifikat hak guna gitu ya, bukan sertifikat milik. Jadi ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ini memang milik Allah, itu akan lebih mudah bagi kita untuk melepas rasa memiliki ataupun melepaskan rasa kemelekatan. Ya contohnya misalnya kalau kita hilang, kita dengar nih tetangga kita atau saudara kita kehilangan mobilnya gitu. Ya mungkin kita ada rasa iba, rasa kasihan, tapi tidak akan terlalu nyesek dibandingkan dengan mobil kita sendiri yang hilang. Itu pasti akan berbeda. Nah, karena apa? Karena memang ya kemelekatan bahwa kita merasa memiliki mobil tersebut. Ya ini manusiawi sekali ya, sebetulnya manusiawi sekali. Tapi memang maka dari itu kita perlu banyak perenungan ya untuk sama-sama belajar lah ya. Saya pribadi yang menyampaikan pun juga belajar dengan berbicara ini untuk berusaha melepas rasa memiliki. Nah, yang kedua bagaimana caranya? Yang kedua adalah memurnikan tujuan. Jadi memang manisnya iman terasa ketika telah putus harapan di hati kepada selain Allah. Ketika kita jelas gitu ya tujuannya apa atau titik tujuannya apa, just focus on Allah, itu baru kita bisa merasa manisnya iman. Sebagai contoh paling mudah mungkin teman-teman pernah naik gunung. Saya mungkin pernah tapi bukan yang terlalu berat sih ya, karena bukan hobi. Ataupun kita mau liburan, kita punya tujuan yang jelas. Apapun yang menjadi hambatan sepanjang perjalanan, misalnya nih kita mau liburan ke Turki gitu. Nah, ketika kita sudah membayangkan gitu bahwa di sana kita akan melihat view yang bagus, kita bisa menikmati pemandangan yang luar biasa, mendapatkan sejarah yang bagus di Istanbul misalkan. Maka perjalanan menuju ke sana seberat apapun itu akan bisa kita hadapi atau bisa kita tanggulangi ketika kita mengingat atau kita berpikir bahwa sebentar lagi akan sampai. Jadi memang
tujuan itu penting supaya kita bisa menikmati prosesnya. Contohnya lagi ya tadi, misalkan mau naik gunung ketika kita hobi gitu ya, naik gunung untuk melihat sunrise. Ya mungkin sunrise-nya sebentar, tapi dan perjalanannya jauh lebih lama, jauh lebih melelahkan. Tapi dengan kita fokus bahwa kita akan mendapatkan pengalaman luar biasa, maka kita akan bisa lebih mudah untuk menikmati perjalanan, menikmati capek-capeknya, menikmati kelelahannya, hausnya, beratnya gitu ya. Kenapa? Ya karena kita tahu tujuannya itu di sana, dan di sana itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mendapatkan view yang melegakan gitu. Jadi ketika tujuan kita jelas, memulihkan tujuan, itu akan lebih mudah kita untuk menikmati segala prosesnya. Nah, apa yang menghambat dari tujuan ini? Ya, secara umum ada dua besar ya. Yang pertama adalah social perfectionism, atau kita terlalu sibuk dengan penilaian orang lain. Dan ini menjadi suatu sumber ketidakbahagiaan, mungkin salah satu yang terbesar di zaman ini, karena memang banyak sekali sosial media, orang banyak komen, like, subscribe gitu ya. Jadi penilaian orang ini menjadi seperti dopamin ya, dalam artian seperti candu gitulah, seperti candu ketika kita mendapatkan pujian, mendapatkan like. Jadi dan ini akan menyebabkan ketidakbahagiaan atau menurunkan nilai keikhlasan karena tujuannya sudah berbeda. Tujuannya bukan karena Allah, tapi sibuk dengan penilaian orang lain. Ketika tujuan kita adalah penilaian orang lain, itu sudah menjadi gerbang untuk ketidakbahagiaan itu sendiri, karena namanya orang pasti tidak akan bisa menilai sama gitu, pasti ada aja yang tidak senang gitu ya, selalu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mabuk manusia. Jadi sibuk memperindah topeng di hadapan sesama, melupakan hakikat diri di hadapan Robnya. Jadi kita ya hampir sama dengan social perfectionism itu, bahwa kita sibuk sekali apa-apa yang nampak gitu, apa-apa yang mau kita tampakkan. Ya seperti di sosial media lah. Kalau kita lihat di Instagram, di foto-foto itu pasti orang menampilkan yang paling baik atau yang terbaik gitu. Padahal mungkin aslinya tidak seperti itu. Topeng-topeng tersebut diperindah, tapi Pak mungkin aslinya atau hakikatnya tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus untuk hal-hal yang memang hanya topeng atau hanya di luar, tetapi melupakan hakikatnya, melupakan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, inner game gitu ya. Apa sih yang ada di dalam itu yang lebih penting. Ada ya ini dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami mendengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini merupakan hadis ya dari Ibnu Majah. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan, selalu merasa cukup ada dalam hatinya. Dan harta benda duniawi akan datang kepadanya dalam keadaan rendah. Jadi memang ini tujuan itu juga akan sangat mempengaruhi apa hasilnya ketika kita memahami ya dari hadis tersebut. Jadi ketika dunia itu tujuannya, malah semua urusan itu akan tercerai-berai. Tapi ketika akhirat tujuannya, itu kebalik, malah dunia akan datang dalam keadaan rendah atau hina. Artinya apa? Artinya ya ketika kita tidak mengharapkan dunia, apapun yang datang itu udah bukan yang kita kejar. Atau kalau istilahnya ada metode push
dan metode pull gitu ya. Ketika kita tujuannya akhirat, itu seperti kita itu ngepull, kita kayak menarik dunia itu malah datang sendiri gitu. Tapi ketika kita tujuannya dunia, itu kita modenya push, kita coba mengejar dunia yang ujungnya mungkin akan lari dari kita gitu. Ya, ini merupakan hakikat yang Allah tetapkan juga yang disampaikan oleh Nabi besar Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir yaitu berlatih rela atau ridho. Ridho seorang hamba kepada Allah adalah menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Jadi memang kita tahu ya, kita perlu menyadari bahwa Allah itu maha baik, dan apa-apa yang diberikan, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah pun juga itu pasti ada hikmahnya. Dengan kita menyadari dan meyakini hal itu pasti akan membuat kita lebih mudah menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan oleh Allah. Karena pada hakikatnya nanti pasti akan ada hikmahnya. Dan ada 3 ya tapak keridhoan hamba kepada Allah. Yang pertama adalah ridho bisyar'illah atau kepada ridho terhadap syariat-syariat Allah, yaitu kita menjalankan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua adalah ridho bi qada'illah atau ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang terjadi, apa yang sudah menjadi qada dan qadarnya Allah, kita bisa menerima, baik itu ada musibah atau ada ya musibah, kecelakaan misalkan, ataupun apapun ya yang menjadi ketetapan Allah, yaitu harus menjadi ridho, jadi tapak ridho seorang hamba. Dan yang terakhir adalah ridho dari ridho bi rizqillah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya rezeki dunia itu semuanya sudah dicatatkan oleh Allah. Apa yang memang Allah tetapkan pasti akan didapatkan, dan apa yang Allah tetapkan tidak untuk kita dapatkan, mau kita mengejar seperti apapun juga tidak akan sampai kepada kita. Yang terakhir, penawar pedihnya cobaan. Jadi memang ketika ujian gitu ya, ketika ada ujian, supaya ujian itu terasa ringan, kita harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberinya ujian. Jadi apapun yang terjadi kita tahu bahwa ini adalah atas kehendaknya. Ujian ini dari Allah juga. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah yang selalu memberimu pilihan terbaik. Itu yang dikutip dari Ibnu At-Tailah. Jadi memang ketika kita tahu siapa yang memberinya, maka itu akan lebih mudah kita untuk ridho. Karena kita tahu bahwa akan selalu ada hikmah dan itu menjadi pilihan terbaik. Jadi yang harus kita perhatikan sebagai seorang hamba, yaitu masalah dan musibah ini merupakan sentuhan Allah untuk menarik perhatian hambanya. Jadi kalau memang tidak ada masalah atau tidak ada musibah, mungkin itu menjadi jalan atau menjadi penyebab kita lupa kepada pencipta kita, yaitu kepada Allah. Tapi dengan adanya masalah, dengan adanya musibah, itu bisa menjadi suatu sentuhan dari Allah untuk kita kembali kepadanya. Nah, jadi ini 3 hal yang bisa lebih mendekatkan kita kepada cintanya Allah, kepada rasa harapnya, dan juga kepada roja atau harap, dan juga kepada khauf dari kita kepada Allah. Nah, dengan kita menjalankan ya 3 hal ini, ya mudah-mudahan semoga keikhlasan itu menjadi lebih mudah, lebih terstruktur untuk kita bisa ikhlas. Seringkali ya kita mendengar ya bahwa kita harus melakukan karena Allah. Kita harus melakukannya ya niatnya karena Allah. Berharap hanya ridho Allah. Ya, tapi bagaimana caranya? Nah, inilah 3 hal berikutnya yang memang mungkin jarang dibahas, tapi kuncinya adalah 3 hal ini. Ketika kita sudah menjauhi ya dari kemelekatan,
itu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan ikhlas. Ataupun ketika adanya cobaan datang, kita yakin bahwa ini terbaik yang juga Allah tetapkan, ridho terhadapnya, itu juga akan menjadi jalan untuk mendapatkan keikhlasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya untuk kali ini dengan tema mencari ikhlas. Ini adalah tema yang saya pribadi juga masih sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga kita semua juga bisa lebih ikhlas ya, lebih ikhlas dalam ibadah kita, dalam keseharian kita. Karena memang ketika sudah ikhlas tuh rasanya hati ini jadi lebih tenang, dan juga kita bisa melakukan sesuatu lebih lega gitu ya, lebih open lah, atau lebih nothing tulus istilahnya. Dan itu biasanya ketika mode kita sudah nothing tulus, malah yang apa ya, malah yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang terbaik gitu. Kita bisa melakukan hal yang lebih baik ketika kita sudah tidak berharap atau nothing tulus. Ya, bisa dilihat lah ketika pemain bola misalnya ya sudah nothing tulus, itu skillnya malah keluar lebih banyak gitu ya. Kalau bagi orang yang senang main bola atau olahraga apapun, ketika sudah nothing tulus tuh malah performa terbaiknya keluar. Jadi memang ada seperti kontradiksi gitu ya, ketika tidak ambisius apa bisa malah kebalik gitu ya. Jadi dengan kita menata hati kita lebih ikhlas, hasilnya insya Allah malah jadi karya-karya yang terbaik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.